Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pipah dari kelas 2D. Saya akan mempresentasikan matematika diskrit tentang algoritma Kruskal. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang dari algoritma Kruskal. Jadi algoritma yang pertama kali dikembangkan untuk mencari minimum spanning tree atau MST ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Octave Brubka pada tahun 1926. Tujuannya saat itu adalah untuk melakukan efisiensi konstruksi jaringan kabel listrik di sebuah perusahaan pembangkit tenaga listrik di Moravia Barat, Brno. Salah satu metode untuk mencari minimum spanning tree adalah dengan menggunakan algoritma Prim. Algoritma Prim berawal sejak tahun 1930 dari seorang matematikawan bernama Potsdam-Jagnik. Lalu secara independen dikembangkan oleh ilmuwan komputer bernama Robert C. Prim pada 1957 kemudian direvisi oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1959. Selanjutnya, algoritma ini terkadang disebut DJP atau The Jagnik Algorithm atau The Frick-Jagnik Algorithm. Metode lain yang digunakan untuk mencari spanning tree adalah dengan menggunakan algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal, semua sisi boleh dimasukkan asal tidak membentuk sirkuit. Maksud membentuk sirkuit itu misalnya A, B, C, A bersambung ke B, B bersambung ke C, C bersambung ke D, jadi membentuk Kruskal. Jadi membentuk segitiga gitu berarti Kruskal. Pada algoritma Kruskal semua sisi tadi jangan membentuk sirkuit. Lalu mula-mula semua jalur dalam G diurutkan berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Sedangkan pada algoritma Prim, sisi yang dimasukkan pada pohon T harus bersisian atau terhubung dengan sebuah simpul di T. Algoritma Prim membentuk minimum spanning tree dengan langkah per langkah. Pada setiap langkah kita mengambil jalur G yang telah membentuk mulai dari awalnya, maksudnya mulai dari awal itu tuh mulai dari titik ke titik, sehingga akan berbentuk hingga langkah terakhir spanning tree dengan masing-masing jalur yang termuat di T adalah minimum. Ilmu matematika saat ini berkembang begitu pesat dalam menciptakan aplikasi-aplikasi baru yang lebih efisien dalam segi produktivitas dan biayanya. Semakin berkembang suatu zaman, semakin banyak masalah yang dihadapi. Permasalahan timbul karena seorang menginginkan kenyamanan dan keuntungan yang lebih. Misalnya saja pipa jaringan air yang akan dipasang haruslah optimal. Dalam arti panjang, pipa yang terpasang haruslah minimal dan dapat mengalirkan air ke seluruh rumah yang terbangun. Jadi inilah latar belakang dari algoritma Kruskal. Selanjutnya kita akan membahas pengertian algoritma Kruskal. Jadi algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree atau MST untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Ini berarti menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik, di mana berat total dari sebuah tepi di atas pohon diminimalkan jika grafik tidak terhubung. Maka menemukan hutan rentang minimum, pohon rentang minimum untuk setiap komponen terhubung. Algoritma Kruskal juga tergolong algoritma greedy dalam teori graf yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Algoritma ini pertama kali muncul pada tahun 1956 dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Joseph Kruskal. Algoritma Kruskal adalah contoh dari algoritma rakus. Algoritma ini pertama kali muncul dalam Proceedings American Mathematical Society
hal 1996. Dalam pembentukan algoritma Kruskal berasal dari analogi growing forest. Growing forest maksudnya adalah untuk membentuk pohon merentang minimum dari graf G adalah dengan cara mengambil satu persatu sisi dengan sisi dari graf G dan memasukkannya ke dalam pohon yang telah terbentuk sebelumnya. Seiring dengan berjalannya iterasi untuk setiap sisi, maka forest akan memiliki pohon yang semakin sedikit. Oleh sebab itu, maka analogi ini disebut dengan growing forest. Algoritma Kruskal akan terus menambah sisi-sisi ke dalam hutan yang sesuai hingga akhirnya tidak akan ada lagi forest dengan, melainkan hanyalah sebuah pohon yang merentang minimum. Jadi inilah pengertian algoritma Kruskal. Selanjutnya kita akan membahas algoritma Kruskal, apa itu graf dan tree. Graf kumpulan dua himpunan, yaitu himpunan titik, vertex, simpul, node, dan kumpulan dari garis edge. Tree graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit simpul awal dan simpul akhir. Secara umum, algoritma Kruskal ditulis T masih kosong. Jadi T itu masih kosong, tidak ada angkanya. Pilih sisi I dan J dengan bobot minimum. Pilih sisi I dan J dengan bobot minimum berikutnya yang tidak membentuk circle di T. Tambahkan IJ ke T. Ulangi langkah 3 sebanyak 2 kali. Total langkah 1 kali. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah algoritma Kruskal. Jadi pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf mulai dari sisi yang memiliki bobot terkecil. Jadi pertama kita akan membuat graf, tapi kita harus memulainya dari yang bobot terkecil. Jadi misalnya bobotnya 5 sampai ke 390. Jadi yang dipilih adalah 5. Jadi sisi A dan B misalnya 5, jadi akan dibuat garis A ke B. Kedua, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit pada pohon. Kemudian tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Ulangi langkah kedua sebanyak 1 kali adalah jumlah simpul graf. Jadi itulah langkah-langkah algoritma Kruskal. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik algoritma Kruskal. Sifat algoritma Kruskal ini, ia bekerja tidak hanya dengan grafik diarahkan. Ia bekerja dengan bobot dan titik grafik tertimbang. Tapi yang lebih menarik, apabila tepi yang berbobot, itu Kruskal adalah jenis algoritma serakah yang menghasilkan solusi optimal MST. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan algoritma Kruskal. Jadi kelebihan algoritma Kruskal yaitu kelebihan algoritma Kruskal dibandingkan algoritma prim adalah sebagai berikut. Sangat cocok diterapkan saat graf memiliki sisi berjumlah sedikit namun memiliki sangat banyak simpul. Karena orientasi kerja algoritma ini adalah berdasarkan pada urutan bobot sisi, tidak berdasarkan simpul. Jadi di sini berdasarkan urutan bobot, bukan berdasarkan simpul. Selanjutnya kekurangan algoritma Kruskal. Beberapa hal yang menjadikan kekurangan algoritma Kruskal dibandingkan algoritma prim: kurang cocok digunakan saat graf lengkap atau yang mendekati lengkap, di mana setiap simpul terhubung dengan semua simpul yang lain. Jadi sini terhubung ke semua simpul dan tidak kurang dari semuanya. Karena algoritma Kruskal menitik beratkan pada pencarian sisi, di mana sisi-sisi tersebut harus diurutkan dengan dan ini memakan waktu yang tidak sedikit. Jadi waktunya lebih panjang.
Jadi inilah kelebihan algoritma Kruskal dan kekurangan algoritma Kruskal. Selanjutnya kita akan membahas contoh 1 algoritma Kruskal. Jadi inilah graf yang saya buat, itu suatu graf G. Pada graf di samping ini adalah graf berbobot awal. Graf ini bukan pohon karena ada sirkuit. Ini sirkuit. Nama yang lebih tepat untuk diagram ini adalah graf atau network. Angka-angka dekat garis berhubungan atau ruas adalah bobotnya. Nilai bobot dari graf tersebut adalah 88. Jadi ditambahkan ini mulai 5, 6, 7 dan seterusnya. Selanjutnya ini tadi matrik ketetanggaan. Jadi kita akan mengetahui berapa sisinya atau angkanya, yaitu antara 0 dan 1. Jadi A dan A 0, A dan B 1, A dan C 0, sudah jauh. A dan D 1, A dan E 0, A dan F 0, A dan G 0. Jadi selanjutnya B dan A ada sisi atau ruas yaitu 1, B sama B 0, B dan C 1, B dan D 1, B dan E 1, B dan F 1, B B dan E 1, B dan F 0, B dan G 0, C dan A 0, C dan B 1, 1, C dan C 0, C dan D 0, C dan E 1, C dan F 0, C dan G 0. Sama aja seperti yang A dan B, C yang saya jelaskan tadi. D sampai E, F, G ini harus menentukan jika misalnya ada ruas atau sisi maka ditulis 1, sedangkan tidak berhubungan maka nilainya 0 atau kosong. Jadi D dan A 1, D dan B 1, D dan C 0, D dan D 0, D dan E 1, D dan F 1, dan D dan G 0. Selanjutnya ke ke A yaitu 0, ke B 1, ke C 1, ke D 1, ke E 0, ke F 1, dan ke G 1. Selanjutnya yaitu ke F ke A 0 atau A ke F. Sama aja seperti sama aja nilainya misalnya dibalik F ke A atau A ke F. F ke A 0 tadi, F ke B 0, F ke C 0, F ke 1, F ke D, F ke D, F ke D 1, F ke E 1, F ke F 0, F ke G 1. Jadi selanjutnya kita membahas G pulang. G ke A 0, G ke B 0, G ke C 0, G ke D 0, G ke E 1, G ke F 1, G ke G 0. Jadi inilah matrik ketetanggaan, yaitu 0. Selanjutnya dengan ada nilainya, itu ada 6, 7, 6, 8, 9, 8, 8, 7, 7, 9, 15, 5, 8, 7, 15, 9, 6, 5, 9, 8, 6, 8. Jadi sama seperti yang tadi, tapi kan yang tadi pakai 1 saja karena sisinya ini tidak dihitung, tapi saya akan membuat dua tabel supaya lebih dimengerti. Jadi di sini tadi itu pakai 1, sedangkan sini pakai angka. Jadi sini
harus menentukan angka saja lagi. Di sini A ke B 6, jadi ditulis 6. Jadi D ke 7, A ke D jadi 7, B ke A 6, B ke C 8. Jadi harus diurutkan saja. Jadi A ke B sampai ke G. Jadi nilai-nilainya ini harus dimasukkan ke tabel. Sebenarnya misalnya tidak dimasukkan angkanya ke tabel, misalnya 1 aja nggak apa-apa. Jadi sampai sini mirip saja dengan cara mengerjakannya dengan yang 1 dan 0. Ini untuk menambahkan nilainya saja. Selanjutnya kita akan menjelaskan data nilai graf dari sisi terkecil sampai terbesar. Jadi inilah bobotnya dan luas sisi. Jadi kita akan menentukan luas sisi di mana terdapatnya DP, AB, AD, BC, BD, DE, EG, CE, BE, EP, P dan G. Jadi sini ada 6 bobot. Inilah graf yang saya buat tadi yang sebelumnya ini contohnya. Jadi kita akan menentukan ruas sisi di mana dapat 5, 6, 7, 8, 9 dan 15. D dan F. D dan F adalah 5. A dan B 6. A dan B 6. A dan D 7. A dan D 7. B dan C 8, B dan D 9, D dan E 15, D dan E 15, E dan G 6, C dan E 7, B dan E 8, E dan F 9 dan F dan G 8. Jadi inilah ruas sisi. Jadi antara jika terhubung A dan B ditulis B. Jadi ruasnya 6. Jadi hasil dari jumlah bobot ini 88. Kenapa dinyatakan 88 sedangkan sini 2, 4, 6 bobot saja? Karena mulai sini hitungnya 5, 6, 7, 8, 9, 15 dengan ditambah. Jadi ada kan di sini lagi 6, 7, 8, 9. Jadi di sini 8. Jadi dijumlahkan semuanya jadilah hasilnya 88. Selanjutnya contoh algoritma Kruskal, graf Kruskal. Mula-mula kita buat sekumpulan titik G hanya terdiri dari simpul-simpul saja. Jadilah inilah simpul-simpul atau titik-titik yang kita akan menghubungkan membuat tree atau graf Kruskal. Selanjutnya, nah inilah contoh dari algoritma Kruskal. Pilihlah ruas terkecil secara acak dari keseluruhan graf. Jadi ruas DP adalah ruas terkecil dengan bobot 5 ini. Selanjutnya penambahan ruas AB ditambahkan dengan ruas DP ke dalam tree. Setelah ruas 1 didapatkan, ulangi lagi pemilihan ruas terkecil secara acak dari keseluruhan graf. Ruas AB tadi dan ruas EG adalah ruas terkecil dengan bobot 6. Nih, AB adalah dengan 6. Oh maaf, ini bukan EG tapi sedangkan ini adalah DV. Jadi penambahan ruas AB ditambahkan dengan ruas DP ke dalam tree. Jadi D dan F 5, A dan B 6. EG itu akan dibahas selanjutnya. Nih, EG. Jadi lanjutkan untuk ruas yang selanjutnya, yaitu ruas EG adalah ruas terkecil dengan bobot 6. Jadi inilah bobot 6 EG dan tidak membentuk sirkuit jika dihubungkan. Jadi pilihlah
ruas G. Selanjutnya penambahan ruas AD. Pilihlah ruas selanjutnya dengan bobot yang terkecil saat ini. Jadi terkecil saat ini adalah AD tadi, A dan D, yaitu ruas AD inilah, dan ruas C, ruas AD ini tadi dengan bobotnya 7. Jadi A dan D ini adalah bobotnya 7. Selanjutnya penambahan ruas CE. Ini CE sama seperti yang tadi dengan angkanya 7 AD, dan ini CE, yaitu memiliki bobot 7. Penambahan ruas BC dan ruas BE dihapus karena membentuk sirkuit. Selanjutnya dengan bobot yang terkecil saat ini yaitu ruas BC, B dan C, yaitu 8. Jadi selanjutnya itu BO itu membentuk sirkuit karena berbentuk segitiga merupakan sirkuit. Jika dihubungkan tidak akan memiliki pohon atau tree karena memiliki sirkuit. Selanjutnya ruas FG dihapus karena membentuk sirkuit. Jadi huruf F dan G memiliki sirkuit karena berhubungan. Selanjutnya ruas DB dihapus karena membentuk sirkuit. D dan B karena segitiga ini terhubung membentuk sirkuit. Selanjutnya contoh algoritma Kruskal ini adalah ruas EP dihapus karena membentuk sirkuit. E dan P yaitu membentuk sirkuit karena berhubungan. Selanjutnya ruas DE dihapus karena membentuk sirkuit. D dan E jadi membentuk sirkuit. Ini sirkuit. Jadi inilah hasil dari minimum spanning tree atau MST, itu graf G dengan nilai bobot, di mana mendapatkan angka 39 ini itu ditambahkan 5 tambah 7, 7 tambah 6, 6 tambah 8, 8 tambah 7, 7 tambah 6. Jadi hasilnya 39. Selanjutnya kita akan membuat contoh kedua, yaitu bobot 15 DE, ruas DE tidak dihapus karena ruas tersebut menghubungkan D dan E. Di mana dapatnya graf ini, yaitu kita akan membuat contoh dari graf yang sama yang sebelumnya. Jadi bobot 15 DE, ruas DA tidak dihapus karena ruas tersebut menghubungkan D dan E. Selanjutnya bobot 9, ini 9, D dan B, B dan D, E dan F tidak dihapus karena kedua ruas tersebut menyebabkan graf terhubung. Jadi ini mulai ini sampai sini dan sampai sini tidak dihapus karena grafnya terhubung. Selanjutnya bobot 8, BC, ruas BC, B dan C, F dan G tidak dihapus karena membentuk sirkuit. Yang ini tadi tidak dihapuskan, B dan C, dan F dan G tidak dihapus. Yang membentuk sirkuit itu yaitu B dan D, E dan B. Jadi B dan D, E dan B. Jadi membentuk sirkuit karena segitiga ini. Selanjutnya bobot 7 AD, A dan D ini. Ruas AD tidak dihapus. Jadi ruas AD itu tidak dihapus. Ruas CE dihapus. C dan E karena membentuk sirkuit ini. Sirkuit. Jadi D dan B
B dan C dan E dan D, jadi membentuk sirkuit. Selanjutnya bobot 6 AB, A dan bobot 6. Bobot 6 AB, karena sini asal mulanya di sini adalah 6. Coba kita lihat lagi. Ini A dan B 6. Jadi AB ini tadi 6. Jadi ruas AB dan G dihapus. Jadi E dan G dihapus. Jadi sama-sama dihapus karena membentuk sirkuit. AB DA EF GE. Jadi membentuk sirkuit. Jadinya dihapus. Selanjutnya bobot 5 DF, ruas DF dihapus karena membentuk sirkuit. DF, D dan F, D E F D. Tahap menghapusnya selesai. Graf 6 ini adalah minimum spanning tree atau MST. Jadi inilah hasil dari yang kita hapus dari graf yang contoh kedua. Itu dengan nilai bobotnya 7, 9, 8, 15, 9 tambah 8, jadi sama dengan 56. Jadi ditambahkan hasilnya adalah 56. Selanjutnya kita akan membahas kasus algoritma Kruskal. Letak perusahaan di kantor itu di sini adalah peta yang saya akan buat untuk memberi jarak agar bisa dibuat graf. Inilah hasilnya dari saya garisi atau simpul-simpulnya yang mempunyai titik 10. Jadi di dalam keterangan itu saya akan mentitiki kantor desa Sebuhur, kantor desa Jilatan Alur, kantor desa Batalang, kantor kepala desa Jorong, kantor kepala desa Asam-Asam, kantor desa Astri Mulia, kantor desa Muara Asam-Asam, kantor desa Asam Jaya, kantor UPTD Pendidikan Jorong, lalu selanjutnya PT Indoraya Elvalatek Desa. Selanjutnya inilah hasil dari grafik yang saya buat dari peta tersebut. Jadi suatu graf G, pada graf di samping ini adalah graf berbobot awal. Graf ini bukan pohon karena ada sirkuit. Inilah merupakan sirkuit. Ini sirkuit, ini sirkuit, ini sirkuit, ini sirkuit, dan ini sirkuit. Jadi nama yang lebih tepat untuk diagram ini adalah graf atau network. Angka-angka dekat garis perhubungan ruas adalah bobotnya. Nilai bobot dari graf tersebut adalah 1505. Jadi kita hitung semua hasil dari ini adalah 1505. Selanjutnya inilah tabel matik ketetanggaan. Jadi hasil dari yang ini tadi kita buat terlebih dahulu. Jadi A dan A 0, A dan B 1, A dan C 0, A dan D 0, A dan E 0, A dan F 0, A dan G 0, A dan H 0, A dan I 1, A dan J 1, A dan I, A dan J, B dan A 1, B dan B 0, B dan C 1, B dan D 0, B dan D 0 karena tidak belum tadi. B dan E 0, B dan F 0, B dan G 0, B dan H 0, B dan I 0, B dan J 0. Jadi kita akan membuat sisi-sisinya ini
yang merupakan ada garisnya itu 1, sedangkan tidak garisnya atau berjauhan B misalnya dan E, maka hurufnya tidak boleh dikatakan 1, merupakan 0. Jadi C dan A 0, C dan B 1, C dan C 0, C dan D 1, C dan E 1, C dan F 0, C dan G 0, C dan H 0, C dan I 1, C dan J 0. Dan sama aja seterusnya mulai dari D dan J. Kita harus menuruti angka-angka yang ada di sini, yaitu kita akan membuat 2 matrik, yaitu matrik yang angkanya 1 saja sampai semuanya. Selanjutnya kita akan membahas yang ada angkanya, tapi kita akan bahas ini terlebih dulu. Jadi D dan A 0, D dan B 0, D dan C 1, D dan D 0, D dan E 1, D dan F 0, D dan G 0, D dan H 0, D dan I 0, D dan J 0, E dan 0, E dan A 0, E dan B 0, E dan 1, E dan C 1, E dan D 1, E dan E 0, E dan F 1, E dan G 1, E dan H 0, E dan I 0, E dan J 0, F dan A 0, F dan B 0, F dan C 0, F dan D 0, F dan E 1, F dan P 0, F dan G 1, F dan H 0, F dan I 0, F dan J 0. Selanjutnya G. G dan A 0, G dan B 0, G dan C 0, G dan D 0, G dan E 1, G dan F 1, G dan G 0, G dan H 1, G dan I 0, G dan J 1. Selanjutnya H. H dan A 0, H dan B 0, H dan C 0, H dan D 0, H dan E 0, H dan F 0, H dan G 1, H dan H 0, H dan I 1, H dan J 1. I dan A 1, I dan B 0, I dan C 1, I dan D 0, I dan E 0, I dan F 0, I dan G 0, I dan H 1, I dan I 0, I dan J 1, J dan A 1, J dan B 0, J dan C 0, J dan D 0, J dan E 0, J dan F 0, J dan G 0, 1, J dan 0, J dan H 0, J dan I 1, dan J dan J 0. Jadi inilah hasil dari grafik tadi, graf tadi. Jadi inilah jika terhubung ditulis 1, jika tidak terhubung ditulis 0. Selanjutnya kita akan membahas matrik yang berangka, yaitu misalnya 5, misal 15, 90, 5, 15, 15, 285, 10, 5, 25, 5, 285, 255, 35, 80, 35, 40, 80, 40, 45, 145, 45, 105, 115, 105, 105, 65, 190, 145, jadi 65. Jadi disinilah hasil yang seperti graf sebelumnya. Jika berhubung ruas atau sisi maka ditulis angkanya. Sedangkan berjauhan sedangkan berjauhan A ke C misalnya itu ditulis dengan huruf 0. Selanjutnya kasus algoritma Kruskal ini, yaitu di sini bobotnya ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 15 bobot dan 15 ruas. Di mana mendapatkan bobot dan ruas sisi? Bobot ini mendapatkan di sini. Jadi 5, 15, 20, 35, 40, 45, 55, 65, 80, ini 80, ini 105, 105, 115, 145, 285 dan 390. Jadi inilah dimana mendapatkan bobot, tapi kita akan memulainya dari sisi terkecil sampai terbesar. Jadi A dan B 5, B dan C 15, B dan C 15, C dan D 20, E dan F 35, F dan G 40, G dan H 45, G dan H 45, D dan E 55, I dan G 65, E dan G 80, E dan G 80, H dan I 150, C dan I 105, H dan I 105, C dan I 105, A dan I 115, G dan J 145, G dan G 145, C dan E 285, A dan G 390. Ini 90. Jadi jumlah bobotnya yaitu 1505. Selanjutnya yaitu graf krustal. Mula-mula kita buat sekumpulan titik G hanya terdiri dari simpul-simpul saja. Inilah simpul-simpul saja ini. Ada 10 titik atau simpul. 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya, bila ruas terkecil secara acak, jadi A dan B adalah 5. Ini saya akan membuatkan semuanya tabel-tabel untuk lebih ingat di mana letak dan angkanya. A dan B 5 itu terkecil. Selanjutnya B dan C 15, B dan C 15. Selanjutnya penambahan ruas CD, C dan D 20. Jadi ruasnya itu ditambah-tambahkan asal jangan membuat sirkuit. Selanjutnya ruas EF yaitu 35 EF. Ini hasilnya 35. Jadi kita tambahkan lagi itu ruas EF tadi. Selanjutnya penambahan ruas FG, F dan G yaitu 40, F dan G 40. Selanjutnya penambahan ruas G dan H, G dan H itu 45. Selanjutnya penambahan ruas E dan D, E dan D 55, E dan D 55, I dan J 65. Ruas EG dihapus karena membentuk sirkuit. Jadi kita sambungkan dulu E dan G. Ini E dan G yaitu membentuk sirkuit. Di sini sebenarnya bobotnya 80. Karena tidak ditulis karena membentuk sirkuit. Selanjutnya H dan I. H dan I yaitu tidak membentuk sirkuit 105. Seterusnya yang di sini C
C dan I membentuk sirkuit. Karena jadi dihapus. Selanjutnya ruas AI dihapus karena membentuk sirkuit A dan I. Sini hasilnya I 115 karena membentuk sirkuit. Selanjutnya ruas G dan J karena membentuk sirkuit. Ini G dan C membentuk sirkuit, jadi dihapus. Selanjutnya ruas CE dihapus karena membentuk sirkuit. C dan E membentuk sirkuit. Sini hasilnya 285. Selanjutnya ruas AJ dihapus karena membentuk sirkuit. A dan J 390 karena membentuk sirkuit, karena ini tutup. Jadi membuat sirkuit. Inilah hasil dari semuanya, yaitu mendapatkan 5, 15, 20, 35, 40, 45, 55, 65, 105. Jadi kita hitung hasil minimum spanning tree-nya atau MST graf G dengan nilai bobot 5 tambah 15 tambah 20 tambah 35 tambah 40 tambah 45 tambah 55 tambah 65 tambah 105 sama dengan 385. Itulah hasil dari graf yang dari kasus saya yang saya buat. Selanjutnya itu sudah selesai kasus dari algoritma Kruskal saya tadi. Jadi kesimpulannya dari algoritma Kruskal itu merupakan turunan dari algoritma Grady yang mengupayakan pengambilan pilihan optimum pada setiap langkah dengan harapan akan mendapatkan hasil optimum global pada akhirnya. Algoritma Kruskal menitikberatkan pemilihan sisi berdasarkan urutan bobotnya. Jadi pemilihan sisi itu harus mempunyai urutan bobot. Jika tidak mempunyai urutan bobotnya, tidak bisa dibuat. Dan karena terlebih dahulu harus mengurutkan sisi berdasarkan bobotnya, algoritma ini lebih cocok untuk pohon dengan jumlah simpul sedikit, kurang disarankan untuk pohon dengan jumlah simpul yang banyak. Jadi itulah kesimpulan dari hasil algoritma Kruskal yang saya buat. Terima kasih. Jadi itu saja presentasi atau pembahasan yang saya buat hari ini. Terima kasih. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.